Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hayden Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Halo, selamat malam Ocean Leader. Terima kasih sudah bergabung di SOA Indonesia Webinar. Acara ini dapat terlaksana berkat kolaborasi dan dukungan dari Sustainable Ocean Alliance yang berkantor pusat di San Francisco, Diverse Clean Action sebagai chapter SOA Indonesia, alumni Our Ocean Youth Leadership Summit, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Single, Ocean Smile, Back In, Bontang Clean Action, Sibolga, Laut Biru, Sofis Project Indonesia, dan SOA Malaysia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat dan sehat ya. Webinar malam ini akan membahas tentang Youth Understanding Plastic Policy, kebijakan lingkungan di Indonesia, dan bagaimana kebijakan tentang lingkungan mempengaruhi perilaku anak muda. Sudah tahukah di tanggal 1 Juli kemarin, Ibu Kota Jakarta baru saja mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan plastik sekali pakai, dan sebelumnya juga ada beberapa kebijakan lain terkait plastik. Ocean Leaders, Indonesia memiliki target menurunkan sampah plastik laut sebanyak 70% pada tahun 2025.
sehingga diperlukan peningkatan kepedulian dan pengetahuan kita terhadap lingkungan dari sisi kebijakan. Dalam setiap kebijakan tentunya dikeluarkan melalui proses yang matang dan telah dipikirkan perencanaannya sampai akhirnya dapat diterapkan di masyarakat kita. Nah, terkait permasalahan tersebut, webinar SOE Indonesia kali ini menghadirkan Kirana Agustina, spesialis kebijakan untuk Global Plastic Action Partnership di World Research Institute Indonesia untuk membahas perihal tersebut. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat malam Kak Kirana. Halo. Halo Yulia, halo semuanya, selamat malam. Halo Kak Kirana, terima kasih telah bersedia bergabung dalam webinar ini. Saya, Yulia, sebagai moderator akan didampingi rekan saya Abizar yang akan memandu sesi tanya-jawab nanti. Selamat malam Kak Abizar. Selamat malam Kak Yulia. Ya, semangat sekali Kak Abizar. Terima kasih sudah bergabung Kak. Oh ya, untuk semua peserta, yuk saling berkenalan dengan cara merename atau mengganti nama kalian dengan nama dan kota asal. Jika ada pertanyaan untuk narasumber, dapat diketik di kolom chat ya. Sekali lagi, ganti nama kalian dengan nama dan kota asal. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Kak Kirana. Makasih Yulia, selamat malam semuanya. Clear ya suaranya ya. Coba kita share. Sebentar. Udah bisa lihat ya? Kak, kelihatan aman. Oke, siap. Selamat malam semuanya. Terima kasih banget malam-malam waktu Indonesia udah mau bergabung. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing aja di sini tentang ocean plastic dan related policy. Juga mau menyapa teman-teman SOA di Malaysia. Senang banget banyak dari SOA Malaysia juga di sini. Kita campur-campur aja kali ya, tapi presentasi aku dalam bahasa Inggris sih, cuman mungkin kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja ya, panitia ya. Oke, kita langsung aja, ocean plastic ya. Di sini sebenarnya yang mau aku highlight pentingnya science, interlink science ke policy. Kenapa? Karena disitulah data menjadi penting dan kalau misalnya di sini seperti yang terbaca, science policy itu adalah sebuah social process di mana relation antara scientist juga policy maker di dalamnya, yang di sanalah adanya kontribusi peran researcher dan scientist untuk membantu policy maker dalam menentukan policy yang tepat. Nah, di sini juga aku pengen meng-highlight, kalau kita lihat peta di sini, kita tinggalnya di planet biru gitu, and we share one ocean. Jadi kenapa pentingnya isu ocean plastic pollution? Sorry, ada background background noise. Oke. Kenapa pentingnya ocean plastic itu relatednya nggak hanya untuk Indonesia tapi secara global, karena itu lagi plastik nggak punya borders, plastik di laut juga bisa terpengaruh oleh arus laut untuk melewati berbagai negara lainnya termasuk di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bahas plastik intention awalnya sebenarnya nggak buruk gitu. Sebenarnya untuk mengkonserv sumber daya alam di tahun 1950, tapi kenaikan produksi plastik dengan kapasitas kita dalam mengelolanya tidak sebanding gitu. Jadi ini langsung drastis melebihi kemampuan kita. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam infografik yang dibuat World Bank, terlihat sebenarnya 50% dari marine debris itu diproduksinya ada di Cina, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, negara-negara di wilayah kalau perpetaan ekonomi bilangnya global south atau enggak yang daerah Asia lah. Tapi situ juga karena sumber daya alam letaknya memang di Asia gitu, dan negara-negara high income country atau dibilang kadang global north, mereka yang sebenarnya mengkonsumsi gitu, jadi diproduksi di negara Asia, dikirim lagi ke negara high income country, dan sebenarnya di situ juga jadi harus jadi catatan
seberapa kompleksnya isu terkait ocean plastik. Nah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang dengar bahwa Indonesia punya predikat penyumbang sampah plastik kedua terbesar setelah Cina. Dan ini datanya dikeluarkan oleh Jena Jambek dengan melihat masyarakat yang tinggal di pesisir 50 km dari laut. Nah, jadi kalau misalnya hal itu sebenarnya juga perlu, jadi ada pro and cons gitu. Dalam artian nggak bisa apple to apple jadinya, karena buat negara Indonesia yang hampir 60% masyarakatnya tinggal di pesisir, mungkin jadinya nggak sebanding dengan negara-negara lain gitu. Apalagi kita negara kepulauan yang nggak ada perbatasannya tuh antara pulau-pulau dan laut, di mana plastik juga bisa jalan-jalan di antara pulau itu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih peta Indonesia, negara kita itu negara gitu. Jadi kalau misalnya di overlay ini datanya aku ngambilnya dari CIA. Kalau misalnya yang sebelah kiri, kalau kita lihat nih petanya, Indonesia disamain sama negara Amerika itu dari Portland sampai Washington DC. Kalau misalnya dari Eropa itu kayak dari Dublin sampai Sochi di Rusia, sebesar itu gitu. Jadi itu juga harus jadi catatan bagaimana negara Indonesia punya keunikan dari sisi geografi landscape yang mungkin nggak sebanding dengan negara-negara lain gitu. Jadi ketika dibilang penyumbang sampah plastik laut nomor 2 di dunia, juga kita perlu punya catatan karakteristiknya negara kita juga. Nah, sebenarnya kadang manusia, misalnya kadang kita kalau misalnya lihat laut itu kayak hamparan biru, space kosong gitu. Padahal di laut sendiri tuh terjadi banyak social construction gitu, banyak aktivitas sosial ekonomi yang terjadi yang juga memiliki sumbangan atau kontribusi tentunya terhadap polusi dan plastik gitu. Jadi segitu pentingnya menjaga laut, mengelola sumber daya di laut, dan kenapa policy juga jadi hal yang penting untuk di sini, karena banyak kegiatan yang terjadi di laut. Mulai dari bisa dilihat ya. Nah, sebagai anak Indonesia atau sebagai mungkin teman-teman di Malaysia juga, kita juga harus berbangga dan mengetahui bahwa kita tuh secara geografis tinggal di global hotspot untuk marine biodiversity gitu. Jadi nggak ada negara-negara atau wilayah lain yang punya kekayaan bahari sekaya Indonesia atau sekaya negara-negara di wilayah Coral Triangle. Bahkan kalau dibandingin dengan terumbu karang di Great Barrier Reef atau di Caribbean, wilayah Coral Triangle itu sangat tinggi gitu. Dan di sini ada, selain pusatnya terumbu karang dunia, di sini juga mangrove-nya, kita dari misalnya punya banyak karismatik spesies yang ada tinggal di wilayah ini, mulai dari misalnya 7 penyu yang ada di dunia, 6 ada di sini di wilayah Coral Triangle, dan lain sebagainya. Dan jadi ini juga jadi catatan bahwa kita semua butuh healthy ocean gitu. Karena nggak akan hanya akan dampaknya dengan misalnya toksiknya plastik itu nggak akan, dampaknya itu bukan hanya dari sisi lingkungan, tapi juga sisi ekonomi dan juga sisi sosialnya juga tentunya. Nah, aku juga mau sharing, jadi waktu pas kemarin S2, kebetulan S2 di UK ngambil penelitian tentang Indonesia political of scale. Kenapa political of scale? Ya karena wilayah Indonesia yang secara scale-nya itu sebesar itu, jadi karena aku meneliti gimana dampaknya ke rencana aksi nasional dalam mencapai ambisius goal-nya pengurangan 70% sampah plastik di laut di tahun 2025. Jadi pengen melihat apakah secara imajinasi nih landscape Indonesia yang luas banget, yang kayak tadi di overlay dengan negara misalnya benua Amerika atau di Eropa juga sebesar itu, dan pengen tahu karena segitu kompleksnya, jadi isu plastik itu ternyata, apalagi ocean plastik tuh nggak cuma isu plastik doang, tapi ternyata di situ banyak pemain, banyak aktor, dan di situ aku pengen tahu apa aja sih agenda in their back of mind gitu, terkait kenapa
banyak yang mau berkontribusi juga untuk menanggulangi isu ini. Ya ini tadi pengen tahu motivasinya aktor di setiap scale. Di sini scale-nya mulai dari pemerintah nasional, pemerintah lokal, pemerintah internasional kayak misalnya Norwegia. Waktu itu aku wawancaranya karena Norway adalah salah satu pemerintah yang punya yang merupakan donor atau funders terbesar untuk isu sampah plastik ini. Kenapa mereka mau bantu Indonesia? Terus kenapa juga mulai fokus gitu, dan pemerintah nasional juga, akademisi sama civil society organisasi. Kelima aktor ini yang ada di rencana aksi nasional sebenarnya. Nah, metodologi yang aku pakai waktu itu juga pertama wawancara level terkait, wawancara dari World Bank, Norway yang memang fundernya, kemudian akademisi, CSO juga level nasional dan lokal. Dan melihat dari rencana aksi nasional ini karena dengan predikat ketika Indonesia dibilang penyumbang sampah plastik dan pemerintah itu jadi, kalau buat pemerintah Indonesia itu menjadi kayak alarm, kayak wake up call bahwa ternyata ada yang nggak beres nih di ocean governance atau pengelolaan laut Indonesia dan lingkungannya, dan harus melakukan aksi. Kemudian akhirnya pemerintah Indonesia juga nggak tinggal diem dengan mengeluarkan ada presidential decree nomor 83 2018, terus bikin rencana aksi nasionalnya atau National Plan of Action, juga punya Indonesian Ocean Policy sebenarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ternyata global problem, jadi kalau bahas ocean plastik kan itu sebenarnya jadinya isu global ya, isu bumi gitu, permasalahan lingkungan di bumi. Tapi kenapa ternyata bisa mempunyai political support gitu? Kenapa? Ternyata karena memang sekompleks itu isunya, dan dengan isu ini tuh apakah juga bisa mensupport climate change sebenarnya dengan mengadres isu ini. Nah, kalau misalnya kita cek terus kayak misalnya mungkin ini aku skip aja deh, tapi kurang lebih ini adalah kayak bagaimana plastik bisa masuk ke akhirnya ke laut gitu, dan tentunya dari pola di darat konsumsinya. Nah, hal yang menarik lagi untuk Indonesia khususnya, jadi ketika ini hasil research saya dengan ngobrol dengan akademisi gitu, ternyata Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ya di dunia dengan letaknya yang sangat strategis. Kalau teman-teman lihat pasti di peta kita berada di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan disinilah kita punya keunikan arus lintas laut Indonesia atau Indonesian Through Flow, di mana ini tuh arusnya kenceng banget karena ada dua pertemuan samudra itu yang akhirnya membawa banyak sampah plastik di lautan gitu. Bahkan dari 10 sungai terkotor yang ada di Asia. Jadi itu kenapa pentingnya akhirnya dalam mengadres isu ocean plastik di Indonesia juga perlu adanya global approach, karena ini isu global dan semua berperan gitu. Jadi approach-nya pun sebenarnya harus global. Nah, menariknya kalau misalnya kita lihat data secara global, negara-negara high income country pun mereka tuh generate sampahnya jauh lebih besar dibandingkan negara-negara termasuk Indonesia per orang. Nah, tapi kalau misalnya kemudian per negara kemudian naik. Kenapa? Karena yaitu tadi kalau untuk Indonesia sendiri kayak misalnya Cina, Amerika, Indonesia, selain negaranya yang luas, juga kita Indonesia khususnya merupakan salah satu yang punya populasi terbesar gitu. Jadi tentu aja kalau misalnya negara maju per orangnya generate waste-nya jauh lebih besar, tapi ketika udah jadi per negara ya tentunya Indonesia masuk juga jadi paling besar gitu. Udah mana kita negara kepulauan, terus kita juga jumlah penduduknya, populasinya nomor 4 ya di dunia. Pokoknya termasuk yang top 3 gitu kan, top 5. 260 juta penduduk. Itu juga harus jadi catatan. Nah, terus kenapa sih ocean plastik pun sendiri jadi kayak berbahaya buat lingkungan? Jadi ketika emang udah terkumpul di lingkungan, plastik ada dari pestisida, heavy metal, dan ini semua tuh kayak cocktail chemical containment gitu kan. Jadinya kalau misalnya
buat kesehatan, buat manusia pun akan dampaknya akhirnya ada isu sosial, ada isu kesehatan juga gitu. Jadi itu kenapa pentingnya ada kebijakan untuk mengatasi isu ocean plastik ini juga. Nah, ternyata untuk bahas plastik ternyata juga ada hidden cost-nya gitu. Hidden cost-nya kayak misalnya bisa dilihat di sini kayak naphtha atau etan, itu kan sebenarnya dari natural gas dan oil kan. Terus ada juga cost untuk electricity, ini untuk bikin plastik botol aja ya. Terus ada juga kayak misalnya labor yang digunakan, minyak. Ini juga tentunya kalau misalnya dari sini ternyata ada hidden cost-nya, dan juga ada dampaknya untuk climate change juga kan sebenarnya gitu. Nah, di sini aku mau share waktu itu pas waktu lagi kuliah di UK, kebetulan aku gabung di tim Global Citizenship Program Working Group, dan kita bahas tentang plastic pollution di UK. Nah, ternyata pemerintah di UK pun sadar bahwa ocean plastik tuh dampaknya sangat punya konsekuensi yang buruk karena UK juga negara kepulauan kan, buat wildlife, buat ekosistemnya, terus ada dampak buat climate change, dan juga tentunya kesehatan dan well-being masyarakatnya gitu. Nah, beberapa policy yang pemerintah UK lakukan diantaranya ada kayak plastic packaging tax, ban single-use plastik, dan utamanya ban microbeads. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau yang mungkin udah pada tahu, microbeads itu adanya kayak misalnya di odol atau di beberapa kosmetik buat scrubbing gitu. Dan kalau di UK udah di-ban dari Juni. Karena dampaknya ketika misalnya bahkan dengan kosmetik kita yang ada plastiknya itu juga ketika masuk ke waterways jadinya dampaknya bisa menyumbang mikroplastik juga kontribusinya. Oke, next. Nah, sekarang balik ke Indonesia. Jadi, pemerintah Indonesia udah punya nih rencana aksi nasionalnya. Di mana di dalamnya ada 16 kementerian yang punya tugas untuk nge-address atau meng-achieve target pemerintah atau target nasional 70% pengurangan sampah plastik di laut. Nah, tapi ada kayak kalau kata quotes Winston Churchill kayak bilang, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together gitu. Jadi, dan pemerintah juga nggak mungkin kerja sendiri. Kemudian jadinya di tahun 2019 awal terbentuklah yang namanya National Plastic Action Partnership. Dimana tujuannya untuk mengconvene key player terkait plastik, mulai dari produsernya sampai masyarakatnya. Di sana ada private sector, pokoknya bahkan ada pemerintah internasional yang memang punya peran besar dalam isu ini gitu, dikumpulkan untuk semuanya membuat roadmap, membuat rencana aksi, membantu pemerintah Indonesia. Nah, tapi tadi kayak di awal sempat di-share pentingnya science-based intervensi ya untuk ke policy, karena itulah di situ kita bisa nentuin kebijakan apa yang paling tepat. Nah, balik lagi NPAP atau di sini kita bikin studi selama 1 tahun sebenarnya kayak gimana sih kondisi plastik. Apakah benar kita penyumbang sampah plastik nomor kedua di dunia, atau kita juga pengen tahu kayak gimana sih pola perilaku atau yang terjadi lah. Kemudian NPAP melakukan studi dengan membagi secara landscape geografi, mulai dari mega city, medium, rural, dan remote. Jadi mega tuh kayak misalnya Jakarta, medium kayak Malang gitu, terus rural dan remote. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan saya, yang ternyata Indonesia masyarakatnya perilakunya itu jadi ternyata dari banyaknya sampah plastik di Indonesia 61% plastik tidak terkoleksi gitu. Jadi ada isu pengelolaan sampah di Indonesia, dan ternyata yang paling banyak tuh di wilayah rural dan remote. Jadi walaupun ya balik lagi kayak high income country dan lain-lain ya, maksudnya kalau kita reflect ke Indonesia, kota mega atau medium misalnya kayak Jakarta, walaupun pengelolaannya memang masih jauh dari sempurna, tapi masih ada pengelolaan sampah. Tapi bayangin kalau misalnya yang di rural atau di kepulauan gitu, itu benar-benar nggak ada pengelolaan infrastruktur yang memadai, dan jadi kebanyakan juga kalau di generalisasi, kalau nggak dibakar langsung dibuang aja gitu, atau ditimbun.
Nah, itu kenapa pentingnya jadinya data juga untuk sebuah kebijakan. Ini sebenarnya data dari ANPAP sih, bagaimana akhirnya untuk benar-benar achieve target pengurangan 70% udah nggak bisa nih pakai business as usual skenario, tapi harus system change skenario. Caranya dengan kita di ANPAP propose 5 key action, mulai reduce plastik, substitute dengan alternatif material, redesign materialnya untuk bisa lebih recyclable dan juga ramah lingkungan. Terus juga ditingkatkan recycling rate-nya juga, disposal atau kayak misalnya TPS 3R dan lain-lainnya itu diperbanyak dan juga sistemnya diaktifkan dengan sebaik-baiknya ya, karena kan mungkin teman-teman udah tahu kita banyak tempat penampungan akhir atau tempat TPS 3R yang sudah dibangun tapi ternyata banyak yang nggak berjalan. Nah, ini sih ANPAP udah melakukan. Nah, dengan kita melakukan sistem change skenario tadi, ternyata nggak hanya kita bisa mengurangi plastik di laut, tapi justru itu juga by 2025 ya, itu juga bisa men-generate 150.000 pekerjaan, mengurangi gas emission, dan juga tentunya ya better health buat masyarakat Indonesia gitu. Mulai dari cleaner air karena banyak yang sebelumnya dibakar gitu, dan nggak ada banjir, dan juga ya tentunya mengachieve sustainable development goals. Nah, di sini aku juga mau sharing mungkin buat kita anak-anak muda atau apa yang bisa kita lakukan. Nah, waktu itu akhirnya aku juga penasaran, bener nggak sih? Maksudnya, masa kita cuma baca report gitu, misalnya 8 juta ton plastik masuk ke laut tiap tahun, atau nggak yang tadi dibilang Indonesia penyumbang sampah plastik kedua. Tapi penasaran sebenarnya di laut udah kayak gimana sih kondisinya? Apakah benar di laut udah kayak sub plastik gitu ya? Nah, jadi waktu itu aku berkesempatan ikut ekspedisi yang khusus emang untuk melakukan sains. Nah, gunanya juga akhirnya ditujukan untuk para policy maker. Jadi ini adalah riset selama 2 tahun perjalanan sebenarnya. Tapi karena COVID, jadi selama tahun ini ditunda selama 1 tahun, jadi totalnya kurang lebih 3 tahun. Ada 30 perjalanan dan 300 perempuan yang benar-benar pengen tahu terjun langsung ke laut, kayak gimana sih sampah plastik di laut kita, di global, sebanyak apa. Nah, perjalanannya nih, kalau teman-teman lihat, ini ada titik-titik perjalanannya. Itu tuh kita memilih titik itu dilihat dari ini, arus akumulasi di laut, kumpulan plastik. Jadi di laut kita tuh ternyata bener loh ada kayak, kalau pernah dengar garbage specific page gitu ya. Nah, itu juga salah satu dari termasuk 5 zona akumulasi gitu. Dan Indonesia itu di sini ya, Indian Ocean. Nah, jadi kita tujuannya emang benar-benar pengen masuk ke pusaran arus laut itu, pengen tahu. Jadi di pusaran arus laut itu apakah benar udah kayak semuanya kayak pulau plastik gitu, atau kayak gimana gitu. Itu tujuannya, pengen tahu. Nah, ya itu, kita pengen juga selain kita nantinya akhirnya bisa punya global dataset, ternyata semua plastik di laut itu berkoneksi ya antar negara gitu. Jadi ada peran semua pihak yang hidup di bumi yang berkontribusi sampah, tapi bisa memberikan solution-nya berdasarkan data science gitu. Terus juga harapannya dengan perjalanan kayak scientific ini juga bisa merubah persepsi, bisa mengedukasi banyak pihak. Makanya kalau misalnya dilihat, kok semuanya perempuan sih? Karena itu tadi ternyata sampah plastik atau toksik plastik, kalau ingat koktail plastik karena banyak toksik itu, ketika terkena ke perempuan, dampaknya itu lebih parah atau lebih berbahaya dibandingkan ke laki-laki, karena karena perempuan banyak jaringan tisu. Jadi ketika nanti menyusui atau melahirkan juga kita mewariskan toksik plastiknya ke generasi atau ke jangan sampai ya ke anak kita gitu, karena dan itu dampaknya bisa mungkin stunting atau ada penyakit lainnya yang mungkin belum terdeteksi gitu. Nah, ini perjalanannya sih, kita skip aja.
tujuannya karena pengen memberikan ya itu tadi data set. Ini sebenarnya cuma mau sharing. Kita juga selain melakukan penelitian di laut, sebelum kita melaut juga kita lihat nih kayak misalnya emang bener ya negara UK aja yang negara udah high income country nggak ada sampah plastik ya. Kalau misalnya kita lihat di samping kiri kayak bersih banget ya. Padahal ketika kita ngelakuin transact selama sepanjang 1 meter ya, melakukan 5 kali, lihat ternyata yang nggak kelihatan aja ini banyak ada mulai botol, ada tempat makan. Ini kita data, kita masukin pakai tracking namanya marine debris tracking. Dan itu kita juga nggak sembarang sih milih lokasi ini. Jadi kita pakai kayak sinyal pakai ditentuin sama University Georgia, which is Jana Jambek juga. Jadi X-Expedition ini salah satu global advisor-nya juga Jana Jambek. Jadi kemudian hasil data circulated protokol di semua negara yang kita datengin gitu, cewek-cewek ini yang X-Expedition, semuanya datanya dikumpulin di University Georgia, terus kemudian diolah sama Jana Jambek dan tim. Kemudian kita juga ngelakuin, ini kan yang di darat ya. Nah, terus kita juga ngelakuin sampling di laut. Menariknya, kita di sini ngelihat ternyata di laut itu banyak banget mikroplastiknya. Terus kita pengen tahu di laut itu jenis-jenisnya tuh plastiknya tuh apa aja gitu. Dan terus pengen tahu juga sirkulasi arus laut yang tadi yang teman-teman lihat, bener nggak sih mempengaruhi distribusi sampah termasuk di Indonesia yang jadinya sampah plastiknya banyak banget kan. Nah ini kita ngelakuin pakai mantat roll, dilempar aja. Aku langsung aja ya, lebih ke data science-nya. Ternyata tiap kita ngambil sampling, tuh banyak banget mikroplastiknya dan udah bergabung sama ekosistem di laut. Jadi tentu aja kayak misalnya si mikroplastik ini dimakan sama misalnya zooplankton, terus dimakan lagi sama cumi dimakan lagi sama ikan tuna, misalnya tuna dimakan lagi sama manusia gitu. Jadi ya mungkin banget kita terkontaminasi plastik, bahkan dia sama WHO. Terus dia tuh kayak dia padahal hidupnya udah super sehat, yang organik dan lain sebagainya. Dari kalau nggak salah dari 29 jenis toksik yang WHO larang, dia punya 19 gitu. Padahal hidupnya udah bersih. Gimana kita yang mungkin makan nggak ngerti juga kan, belum dicek juga darahnya terkait toksik plastik. Nah, menariknya lagi, selain kita pakai mantat roll nih dilempar pengen tahu jenis-jenis mikroplastik, kita juga ngambil sedimen sampling, pakai jamur juga. Ternyata di laut itu bahkan ketika kita ngambil data airnya, kita bisa neliti fungi dari Amerika. Jadi bisa ketahuan mungkin di daerah-daerah lautan Asia ini tuh sampahnya tuh dari negara mana sih sebenarnya. Bisa ketahuan funginya juga. Itu tuh yang kita ambil. Ada mungkin ghostnet, ada dari teman-teman tahu kan kayak baju yang kita pakai aja, kalau misalnya kita cek kalau nggak 100% cotton atau itu tuh sebenarnya polyethylene, which is plastik. Jadi ketika kita nyuci baju pun bahkan kita berkontribusi untuk mikroplastik. Nah, ini yang kita temuin di laut, langsung kita olah gitu. Kita pengen tahu, ini ada namanya sebelah kiri, mesin FTIR. Aku share ini. Nah, mesin FTIR ini di tengahnya tuh ada diamond sama pakai infrared. Jadi kita bisa tahu ini tuh plastiknya apa, apakah dari styrofoam, apakah dari fiber atau apa gitu. Nah, tentu aja semua data global ini akhirnya kita bisa set. Nah, semua data mikroplastik ini kalau misalnya tadi yang aku sampai sharing, yang di darat dikumpulin di University Georgia buat diolah. Kalau untuk mikroplastik dikumpulin di share ke University Plymouth di UK. Mereka advance di mikroplastik. Jadi nanti global data setnya bakal mereka olah. Ini nggak usah ya, kehidupan di laut waktu pas mengarungi Samudra Atlantik. Oh, ini aku share. Kita next aja. Nah, kita next.
Nah, ini tuh sebenarnya cewek-cewek yang berbeda background. Ini namanya kayak citizen science ya, kalau bisa dibilang. Ada yang penulis, ada yang guru, ada yang arkeolog, ada yang filmmaker, ada yang aku anak lautan / geografer mungkin. Macam-macam gitu. Ada yang polisi juga. Bahkan temen aku yang satu kapal, dia polisi di UK khusus untuk terorisme, tapi dia ikut juga. Terus macam-macam deh. Tujuannya yaitu pertama ternyata plastik itu is our problem. Nggak lihat background studi, pekerjaan, gender, atau apapun gitu loh. Jadi semua orang punya peran, semua orang punya superpower-nya masing-masing untuk bisa berkontribusi untuk isu ini. Dan bagaimana solusinya ya harus dari darat. Jadi di stop di darat. Terus ya ini harus di avoid kayak misalnya yang nggak perlu, misalnya plastik hidup berkesadaran gitu ya. Pokoknya jangan sampai si plastiknya atau waste yang kita kontribusi per orang nih sampai ke lingkungan, mau ke TPA atau ke laut gitu, sebisa mungkin bisa kita sorting gitu sebelumnya atau bisa kita kelola. Nih, aku dapat banyak pesan dari panitia. Nah, ini terakhir. Ini slide terakhir. Jadi, kita nih sebagai anak muda yang people are active citizen. They are working to challenge power structure. Kita punya kesempatan untuk nge-challenge gitu ya policy yang ada, kondisi yang ada, nggak hanya di negara kita juga, tapi secara global gitu. Jadi everyone has their own superpower, and we can help by our individual action. Dimulai dari yang terkecil, dari background kita masing-masing, dan start lokal. And the change is needed, and the moment is now. Itu aja sih dari aku. Terima kasih, aku kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Kak Kirana atas penjelasannya tentang Youth Understanding Plastic Policy, kebijakan lingkungan di Indonesia, dan bagaimana kebijakan tentang lingkungan mempengaruhi perilaku anak muda. Keren banget Kak, sangat keren, sangat bermanfaat, menambah wawasan kita semua ya Kak. Nah, sekarang kita akan memulai sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh rekan saya, Kak Abizar. Silakan Kak Abizar. Halo, Kak Abizar. Halo, terima kasih Yulia. Wah, topik hari ini menarik sekali ya teman-teman. Dan sudah banyak sekali peserta yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan membacakan pertanyaan dari peserta yang sudah chat dulu ya. Mohon Kak Kirana dapat langsung menjawab. Pertanyaan pertama dari Indrahi, asalnya dari Bandung. Pertanyaannya, menurut laporan Indonesia Marine Debris Hotspot 2018, kerjasama Kemenko Maritim dan pemerintah Norway, salah satu bentuk rekomendasi untuk mengatasi masalah ini adalah melalui upstream policy, contohnya Extended Producer Responsibility atau APR, padahal peraturan APR sendiri sudah ada sejak 2008 di Undang-Undang Nomor 18. Menurut Kak Kirana, apa yang menyebabkan hal semacam ini, seperti peraturan yang tidak berjalan dengan baik atau tidak optimal? Langkah-langkah awal apa saja yang penting untuk dilakukan agar ke depannya bisa berjalan baik dari sisi pemerintah atau pembuat kebijakan? Terima kasih. Mungkin Kak Kirana langsung dijawab. Silakan Kak. Makasih Abi ya tadi ya. Yang nanya siapa ya namanya? Terima kasih pertanyaannya. Coba aku cek Kak siapa Indra ya. Oh, Kak Indra. Oh, Indra ya. Nah, membahas itu kan yang dibuat sama World Bank ya. Jadi hasil dari diskusi selama pekerjaan aku di NPAP ya, aku jadi belajar ngobrol sama banyak industri kayak FMCG yang besar juga. Kenapa sih mereka pertama mereka punya goals yang sama, pengen plastik neutral, pengen juga klaim carbon neutral gitu. Mereka punya bahkan di globalnya pun mereka punya target untuk itu. Nah, dan mereka salah satu targetnya misalnya, ini boleh sebut merek nggak ya? Nggak apa-apa kali ya. Misalnya Nestle. Nestle juga punya target di tahun 2025 100% packagingnya tuh harus
fully recyclable, menggunakan biodegradable material, bahkan Danone juga. Nah, kemudian kalau misalnya kita bahas IPR juga yang berjalan itu banyaknya kan di negara maju. Kalau misalnya di Indonesia kenapa belum bisa berjalan? Karena polisinya, kebijakannya belum merata gitu, dan nggak ada infrastruktur. Jadi intinya belum ada enabling condition yang baik, yang jadi harus by local context juga gitu kan. Apalagi kalau kayak teman-teman tahu juga, kita negara Indonesia balik lagi, it's a big huge country, ada gap di kota besar sampai di kepulauan, mulai dari edukasinya, mulai dari kemampuan pemerintah lokalnya juga dalam mengelola. Nah, hal-hal itu yang belum ada keseragaman itu ya. Maksudnya kalau di Indonesia jadi challenge-nya juga jadinya semakin besar gitu, beda dengan di level global. Nah, tapi industri-industri itu pun yang aku tahu mereka juga sudah sudah melakukan, namanya bukan IPR, tapi mereka bikin sebuah organisasi namanya PRO, Packaging Recovery Organization, di mana arahnya kurang lebih sama kayak IPR, tapi yang bisa lokal konteks gitu. Di sana mereka gimana mereka bisa mengkolek lagi seluruh sampah yang mereka produksi selama ada di negara Indonesia misalnya, dan recycling rate-nya dinaikkan. Jadi prosesnya lagi ke sana, cuman ya itu tadi, sejauh ini kenapa belum berhasil, karena pertama polisinya belum lokal konteks, atau tidak ada enabling condition yang infrastrukturnya belum rata, dan kemampuan untuk collection-nya juga di tiap daerah beda-beda. Jadi gitu sih kurang lebih. Semoga menjawab, tapi itu salah satunya kenapa di Indonesia agak challenging. Ya, baik. Terima kasih Kak Kirana. Selanjutnya pertanyaan dari Revilian Alrani dari Bogor, Jawa Barat, Bali, dan seterusnya. Tetapi kebijakan ini hanya berlaku di supermarket atau mall, belum di warung-warung kecil. Apakah di daerah, kabupaten, atau desa pesisir sudah diterapkan kebijakan dalam pemakaian plastik, khususnya di warung kecil atau rumah tangga? Terima kasih Kak. Ya, mungkin bisa Kak langsung dijawab. Silakan Kak. Sejauh yang aku tahu sih kayaknya belum sih. Tapi kalau misalnya mau sharing sukses story, misalnya Banjarmasin nih. Kalau teman-teman tahu, Banjarmasin adalah salah satu kota lokal, misalnya di Indonesia, yang mereka sudah advance lah melakukan single use plastik. Nah, pemerintah terus dari disertasi yang aku lakukan pas di UK kemarin, juga aku wawancara pemerintah Banjarmasin. Kenapa sih mereka karena pemerintah Banjarmasin yang salah satu paling advance ya, selain Bogor juga kan udah mulai. Kenapa mereka punya motivasi untuk ban single use plastik? Ternyata menurut pemerintah daerahnya di sana, mereka bilang pertama dalam 5 tahun ke depan, tempat penampungan akhir di Banjarmasin nggak akan bisa menampung lagi nih sampah-sampah yang dikontribusi sama masyarakatnya, dan ternyata hampir semua sampahnya itu sampah kresek gitu, plastik. Jadi itu langkah pertama yang dilakukan pemerintah Banjarmasin untuk segera yaudah ban single use plastik. Dan menariknya, tahun 2010 kalau nggak salah, Banjarmasin itu menjadi salah satu kota terkotor di Indonesia. Karena kan mereka juga kota sungai kan, dan habitat masyarakat, behavior change masyarakat Indonesia juga masih suka banyak buang sampah ke sungai dan lain sebagainya gitu. Nah, approach atau pendekatan yang pemerintah Banjarmasin lakukan juga dimulai dari retail, karena itu yang paling gampang kan, ada asosiasinya, kemudian bisa langsung. Ya, harus emang. Jadi ketika kita melakukan kebijakan juga tentunya harus dilihat pro and cons-nya juga gitu kan. Dan yang paling applicable mana. Nah, yang tentunya yang paling langkah yang paling praktikal ya dimulai dari retail, karena ya retail udah ada asosiasinya, udah ada yang tinggal bisa sekali di ini kan, maksudnya approach-nya. Nah, terus karena udah berhasil nih pemerintah Banjarmasin, sekarang udah mulai kok ke sampah, ke mana? Ke pasar-pasar. Nah, kenapa
jadinya maksudnya harus dipertimbangin ketika misalnya harus secara luas, karena kita juga belum punya banyak alternatif solution kan. Masalahnya sih pemerintah bisa segampang itu misalnya kayak ban tapi nggak ngasih solusi gitu. Nah, kalau pemerintah Banjarmasin menariknya dia punya namanya bakul purun, pernah dengar nggak? Jadi purun itu tuh kayak alang-alang, dan itu endemik dari daerah sana, dan dulunya generasi orang tua dulunya tuh pakai purun untuk belanja dan lain sebagainya. Jadi pemerintah Banjarmasin kemudian mengintroduce lagi bakul purun buat ke pasar dan lain sebagainya, dan bahkan dengan hal ini mereka meningkatkan balik lagi ternyata bisa mengenerate another income kan, another livelihood buat masyarakat di sana, dan khususnya juga buat perempuan dan kota Banjarmasin juga tentunya jadi lebih sehat. Makanya mereka juga menang dari Kementerian Keuangan juga dan lain sebagainya sebagai reward dalam mengelolanya gitu. Jadi itu sih kenapa alasannya juga harus dimulai dari retail, karena itu yang paling visible ya. Dan harus dipertimbangkan apakah ada alternatif, apakah kita siap gitu dengan alternatif, dan itu salah satu kisah sukses sih dengan di Banjarmasin, malah menerapkan kearifan lokalnya gitu. Ya, jadi kalau buat di warung, balik lagi kalau di warung kecil ya tentunya kita belum, hal alternatifnya harus disiapkan juga gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Iqbal, Malaysia. Does stopping plastic at the source will also have negative effect toward the economy of the country and the people? Dan can we find middle point between eco-activists and plastic manufacturer in protecting the environment and the people jobs? Jadi ada 2 pertanyaan, silakan langsung dijawab, Kak. Pakai bahasa Inggris dong ya? Nanya pakai bahasa Inggris ya? Atau bahasa Indonesia? The quick answer, yes. Kenapa? Karena ini mau kayak apa ini? Yaudah, Inggris aja. Boleh di-mix, Kak. Di-mix aja, oke. Jadi, as I previously mentioned that Indonesia currently also joined force and then created a platform that's called the National Plastic Action Partnership, and we already produced the study and the in general it will go through the circular economy. So that means of course there's a quick wins or what we call the low hanging fruits in a way. Jadi lu kok pakai campur-campur aja ya? Soalnya kayak kebanyakan orang Indonesia ya. Boleh, Kak. Jadi ya justru malah enggak. Jadi kalau misalnya tadi di slide sebelumnya itu kan ada tentang NPAP ya, the National Plastic Action Partnership, dan di situ kita generate data dan suggestion yang kita itu tuh NPAP itu sendiri adalah multi stakeholder platform, di mana di dalamnya nggak hanya ada pemerintah tapi juga ada pembuat plastiknya, produsernya kayak Dow Chemical, Chandra Asri kalau di Indonesia yang paling besar. Terus udah gitu juga ada big company industri kayak misalnya Danone, Nestle. Dan di sana sudah ada berdiskusi, ada solusinya dengan circular economy. Dan kalau misalnya dilihat dengan circular economy atau yang NPAP bilang system change scenario, di mana ada 5 aksi kayak misalnya reduce atau avoid kayak plastik, unnecessary plastik, redesign plastiknya, karena sejauh ini kayak ini sebenarnya beda topik lagi sih karena akan panjang, tapi kenapa Indonesia, kalau misalnya lihat teman-teman, plastiknya kayak kita sampahnya itu kan masih kekumpul ya, masih satu gitu, sampah rumah tangga di TPA belum terkoleksi dengan baik kan. Jadi gimana kita juga bisa punya collection rate yang baik sehingga nanti bisa di generate more jobs sih sebenarnya, mulai dari bank sampah misalnya industri recycling juga, karena ada backsound sate nggak apa-apa ya.
Tapi kurang lebih kalau misalnya in short, sebenarnya dengan circular economy, arahnya plastik ekonomi, harusnya malah kita banyak positif outcomes-nya, mulai misalnya buat less emission buat karbon, udah gitu kita tentu aja less plastik di laut, terus udah gitu better health buat lingkungan dan buat masyarakatnya, dan yang pastinya generate more income sebenarnya, tapi income-nya more on green jobs, more on like people that can initiate atau bring innovative solution juga. Dan ini adalah juga peran-peran anak muda sebenarnya. Jadi misalnya harapannya sih dengan yang aku sharing tadi, teman-teman juga jadi tahu global konteksnya seperti apa gitu. Kenapa perpetaan plastik jadi benar-benar kompleks, nggak hanya isu lingkungan, tapi isu sosial dan ekonomi juga. Dan gimana kita sebagai anak-anak muda yang ide-idenya banyak, bisa startup yang benar-benar bisa bring impact gitu, dan supporting policymaker dan kondisi Indonesia yang ada gitu. Kurang lebih itu sih. Jadi in general, semoga it answer your questions, Iqmal from Malaysia. Baik, terima kasih Kak Kirana atas jawabannya. Wah, sama tambah menambah wawasan lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Ratna Kak dari Jawa Barat. Dia ingin bertanya, untuk mencari kesempatan membuka mata tentang topik-topik policy terkait plastik, apakah ada resource yang khusus atau recommended? Lalu ingin bertanya juga kebijakan-kebijakan di Indonesia yang sudah ada. Apakah ada database khusus untuk kita bisa lihat? Terus dia juga ingin bertanya, ada tips-tips untuk kita anak muda mengadvokasi policy terkait plastik ke pemerintah. Bagaimana Kak Kirana dan tim approach para stakeholder? Ya, itu pertanyaannya Kak. Silakan dijawab Kak. Thank you Abi. Kalau misalnya untuk database atau ini mungkin nanti aku share sekalian kali ya ke panitia. Jadi kan kalian ngasih presentasi juga, terus nanti aku share studinya NPAP sama beberapa material yang udah cukup oke sih buat perkumpulan tentang policy plastik di global juga. Ada 3 dokumen nanti aku share. Bisa di-review aja. Mungkin kalau malas bacanya, lihat aja daftar isinya, terus cek yang paling menarik dan relatable yang mana. Itu buat yang database atau dokumen penunjangnya. Terus kalau misalnya tadi gimana anak muda bisa ini ya, wah banyak hal sih. Kita ambil contoh DCA aja ya, Denver Clean Action. Menurut aku, DCA itu organisasi pemuda yang bagus banget dan dekat dengan pemerintah. Dan di situ mereka jadinya punya peran untuk advocating juga kan. Mereka mengumpulkan data, we need data gitu kan. Pemerintah butuh data, kita semua butuh data yang benar-benar baik dan real di lapangan. Dan DCA yang aku lihat, dia engagement dan advokasi ke pemerintah juga bagus banget gitu. Dan DCA juga gabung di NPAP, National Plastic Action Partnership, dan masuk di dalam task force matrix juga untuk sama-sama supporting. We need to change the policy atau the environment, start with data, with scientific data juga kan. Jadi itu contohnya mungkin bisa mulai volunteer di DCA, bantu DCA, itu ya salah satunya kalau NGO lokal. Ada lagi yang menurut aku contoh yang bagus, misalnya diet kantong plastik. IDKP. Nah, kalau misalnya dimulai dari apa? Bikin petisi. Jadi anak muda juga bisa bikin petisi kan? Karena diet kantong plastik dimulai dengan bikin petisi diet kantong plastik gitu. Lewat Kak Tiza Mafira. Terus akhirnya mereka jadi bisa bantu pemerintah nasional, di sini KLHK, dan bisa bantu pemerintah-pemerintah daerah juga untuk mentranslate ya tadi kebijakan misalnya ban single use plastik atau hal-hal terkait plastik lainnya. Gitu. Jadi salah satunya ya bisa bikin petisi, bisa bergabung, atau kayak aku ikutan volunteering atau ke Atlantik gitu ya, atau kemana gitu, kayak misalnya itu kan sama aja kita jadinya berkontribusi langsung jadi active citizen gitu ya. So be active citizen aja sih. Gitu sih kurang lebih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Kirana. Nah, ini ada pertanyaan dari Jawa Timur.
Timur atas nama Muhammad Iksan Sampai Extend berkumpul di suatu teritori suatu negara. Bukan murni emisi sampah ke laut dari negara tersebut. Hal ini membuat tidak ada single actor yang bertanggung jawab atas masalah ini. The burden. Jika dilihat dari negara maju dengan perkembangan teknologi lebih awal daripada Indonesia yang juga membuat emisi sampah ke laut, mereka sudah lebih awal dibandingkan kita. Gitu Kak pertanyaannya. Jadi pertanyaannya how to share the burden. Yep. Thank you. Silakan. Terima kasih Iksan. How to share the burden? Pertama, kalau misalnya in short mungkin harus ada policy secara global, regional, nasional, dan lokal ya. Misalnya kalau global yang aku tahu, misalnya ngambil contoh SDGs 14 aja ya. Kan salah satu poinnya juga ada isu di situ juga ada kayak voluntary commitment, jadi di tiap negara untuk mereka punya inisiatif untuk nggak hanya menjaga lingkungan atau laut di negara yang masing-masing, tapi juga berkontribusi akhirnya nanti dampaknya ya itu lagi balik karena we have one ocean, jadi apa yang dikelola dengan baik di satu negara pun nanti dampaknya juga bisa ke negara lainnya kan. Yang kedua selain misalnya SDGs juga misalnya udah mulai ada kayak internasional organisasi yang besar kayak misalnya IMO gitu. Mereka juga bikin policy kalau misalnya banyak banget sebenarnya di laut lepas gitu ya, mereka banyak yang langsung ngedumping sampahnya juga gitu. Karena mikirnya ya itu tadi behavior change atau pikiran kita kayak sampah, kayak laut tuh kadang masih banyak yang bilang kayak tempat sampah, sedih banget kan. Padahal laut itu ya pusatnya sumber daya alam, pusatnya banyak aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi sharing burden-nya adalah dimulai dari harus ya tadi balik lagi karena ini ada jadi menjadi global issue, approach-nya harus global. Jadi dimulai dari global, punya policy-policy kayak misalnya IMO atau International Maritime Organization ya, kayak mereka punya policy misalnya kapal-kapal besar nggak boleh buang sampah, bahkan kayak misalnya di organisasi di drugs and crime buang sampah plastik di tengah laut pun udah jadi crime issue karena nanti bisa membahayai navigasi kapal kan, keselamatan orang gitu, human rights gitu. Itu terus misalnya di level regional, kayak misalnya di wilayah Coral Triangle Initiative yang tadi aku sharing, mereka punya juga kerja namanya RPOA, Regional Plan of Action, di mana salah satunya juga isunya tentang reducing plastic pollution gitu. Jadi negara-negara di wilayah Coral Triangle juga harus punya peran untuk sama-sama memiliki inisiatif untuk menjaga dan mereduce sampah plastiknya. Di level nasional, balik lagi yang tadi udah aku share, pemerintah juga harus ngejaga di wilayah nasional. Menariknya, kalau bahas Indonesia, karena negara besar, sebenarnya kan otoritas ada di pemerintah daerah kan. Misalnya pemerintah nasional punya policy untuk kebijakan, tapi yang benar-benar implementatornya itu pemerintah lokal. Jadi pemerintah lokal itu penting banget juga untuk sadar. Dan sayangnya nggak semua pemerintah lokal, balik lagi dengan gap edukasi dan lain sebagainya di negara Indonesia yang begitu luas, sadar untuk itu gitu. Tapi balik lagi, how to share burden, itu ada levelnya, mulai dari international agreement, voluntary basis, bahkan regional, nasional, lokal gitu. Semua. Dan bahkan tingkat RT, RW juga harusnya desa. Jadi sharing burden-nya is everyone gitu. Gitu sih, everyone burden. Oke. Terima kasih Kak Kirana. Nah, lanjut pertanyaan lagi. Halo Kak, saya Fonda dari Jawa Timur. Izin bertanya, untuk menghentikan pencemaran laut dari sampah plastik oleh Indonesia, manajemen sampah di daratan perlu diubah. Manajemen sampah di daratan yang seperti apa yang perlu diterapkan untuk mengurangi pencemaran plastik? Silakan jawab, Kak. Gimana? Sorry, tadi breaking gitu suaranya, Abizar. Saya ulang ya, Kak. Yang Halo, Aramita Kak. ya? Saya... Yang Aramita ya? Halo. Sinyalnya breaking nih, Abizar. Gimana? Saya ulang ya, Kak. Halo, saya Fonda dari Jawa Timur. Izin bertanya, untuk menghentikan pencemaran laut dari sampah plastik oleh Indonesia, manajemen sampah di daratan perlu diubah. Manajemen sampah di daratan yang
seperti apa yang perlu diterapkan untuk mengurangi pencemaran plastik? Makasih pertanyaannya. Manajemen sampah yang harus diubah tentunya collection-nya. Karena di Indonesia pertama sampahnya itu masih disatuin. Coba contoh ke negara lain kayak misalnya Jepang, bahkan dari anak kecilnya aja tahu. Atau misalnya negara nggak usah anak kecilnya lah, maksudnya yang tahu harus sorting sampah. Negara in general Jepang atau Jerman ya, mereka tahu sortingnya gitu, misal plastik kaca-kaca organik gitu. Nah itu sebenarnya harus dimulai gitu karena nantinya akan sangat membantu mulai dari lingkungan nggak terkumpul semua sampahnya jadi satu, malah nanti jadinya banyak gas metan yang tentu aja udah pasti pada tahu. Terus udah gitu juga jadinya nanti ngebantu recycling rate, ngebantu kayak bank sampah yang tentunya nanti bisa generate income kan. Jadi ya manajemen sampahnya yang pertama kita harus, kalau bisa sih dari skala rumah tangga ya, dari skala rumah, dari segala individu kita bisa mulai mensortir sampahnya. Jadi kalau yang selama ini anak-anak Indonesia dikasih taunya di doktrinnya jangan buang sampah sembarangan, mungkin cuman jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya, jadi kayak cuman stop buang sampah di tempat sampah gitu. Tapi mungkin ke depannya kita harus sudah mulai bisa sorting masing-masing gitu. Kompos organik, misalnya kita bisa mengkompos limbah organik makanan gitu. Jadi nanti bakal ngebantu banget level buat bahkan level nasional. Kalau enggak nanti TPA-nya makin nampungnya nggak bisa gitu. Jadi ya caranya harus sorting dari yang terkecil. Dan nambah dikit sebenarnya itu udah ada peraturannya juga kan, dimana sebenarnya sampah itu tanggung jawab mulai dari level individual. Jadi kalau misalnya kita semua dari level individual sadar, dari level kita sebagai peran kita di masyarakat, mulai misalnya pemerintah punya peran untuk policy maker, jadi pemerintah punya policy yang tepat untuk pengelolaan sampah, gitu. Terus udah gitu itu akan jadi lebih baik sih, tapi dimulai sebenarnya harus dari level individu, kesadaran dan mengelola sampahnya dari rumah tangga, kemudian kemudian SD, kemudian dusun atau desa, RT RW, pokoknya dimulai dari yang terkecil lah, pokoknya harus bisa dikelola agar nanti mungkin TPA kita nggak akan segumpal dan kayak gitu kan, bisa meng-avoid itu sih kurang lebih. Baik, terima kasih Kak Kiran. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Camilla dari Malaysia. Saya mau tanya bagaimana solusi terbaik untuk menghapus face mask yang over saat pandemi ini mulai berlangsung. Dan ini digabung sama pertanyaan Armita Livia dari Bandung. Solusi tentang banned single use plastik, bagaimana dengan produk-produk medis seperti suntik, masker, dan lain-lain. Apakah kakak sudah melakukan research terkait sampah yang dihasilkan yang berasal dari estuary or freshwater such as river? Bagaimana menghentikan sampah plastik yang terbawa ke laut melalui aliran sungai? Jadi ini pertanyaan terakhir dan juga Kak Kiran bisa langsung jawab bareng-bareng. Terus abis itu Kak Kiran mungkin bisa langsung berikan closing statement-nya. Silakan Kak Kiran, semangat. Terima kasih, Pertama, dalam mengelola, beda lagi nih, nambah lagi pengelolaan sampah medis, harus punya treatment yang khusus, karena ya tentu aja kan itu ada tambahan toksik atau virusnya. Dan maksudnya kalau buat di Indonesia, untuk pengelolaan infrastruktur sampah in general aja kan masih PR besar kan, masih in progress ke sana, apalagi sampah medik gitu. Nah, seharusnya itu dikelola oleh orang yang khusus gitu, oleh agen khusus. Biasanya di setiap rumah sakit mereka juga punya pengelolaan limbah medisnya, termasuk kayak misalnya dari face mask dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya kita di level individu yang mungkin nggak, misalnya makanya kita propose juga kalau pakai masker harus bisa sebisa mungkin harusnya kan yang reusable, nggak yang sekali pakai gitu. Dan bahkan kalau yang kadang orang sekali pakai nggak digunting nanti malah dipakai lain dan sebagainya kan. Kalau misalnya kita pakai masker yang bisa dicuci ulang dan lain sebagainya, bahwa itu kan tentu aja bisa membantu
juga. Nah, pertama itu, jadi emang pengelolaan sampahnya kalau medis itu juga treatmentnya harus beda. Dan dengan adanya COVID ini, aku berdiskusi juga sih sama tim di LIPI. Jadi mereka juga melakukan studi dengan pola behavior masyarakat di Indonesia selama pandemik ini, dan ternyata sebenarnya kalau in general waste-nya berkurang, tapi dengan kita banyak belanja online juga itu meningkat. Dan LIPI juga melakukan penelitian ke nelayan di sekitar Pantai Indah Kapuk kalau nggak salah. Dan sebenarnya benar, jadi dari sampah medisnya juga meningkat gitu. Nah itu sebenarnya jadi PR besar, tapi akhirnya kembali lagi, it has to start from our individual action gitu. Sambil menunggu pemerintah juga punya infrastruktur yang baik kan, karena yang aku tahu ngobrol sama pemerintah juga dari tim Kemenkomar sejauh ini nggak semua punya infrastruktur untuk pengelolaan sampah medisnya. Jadi kadang dikirim ke pabrik semen ya buat dibakar gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kita per individu juga bisa lebih sadar dengan pakai maskernya yang bisa dicuci ulang dan lain sebagainya, itu bakal sangat membantu gitu. Itu sih, tapi itu hasil yang aku ngobrol sama beberapa pemerintah juga. Oke, terima kasih Kak Kirana atas semua jawabannya. Terima kasih untuk peserta yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Jika masih ada pertanyaan, peserta dapat langsung bertanya melalui Instagram @wri_indonesia, dan saya kembalikan ke moderator. Silakan Yulia. Ya, terima kasih Abizar, dan tentunya terima kasih Kak Kirana atas jawabannya. Tolong Kak Kirana tetap di Zoom ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi tanya jawab. Pertanyaan yang belum terjawab akan kami sampaikan kepada narasumber dan akan kami kirimkan jawabannya melalui email ya. Teman-teman, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari Sustainable Ocean Alliance atau SOA yang berkantor pusat di San Francisco. Untuk mengetahui tentang SOA, saya persilakan Kak Kristi Tanjung sebagai perwakilan Diverse Clean Action yang merupakan chapter SOA Indonesia untuk memberikan informasi tentang SOA. Silakan Kak Kiti. Thank you, Yuli dan teman-teman. Ini ada penjelasan singkat aja tentang SOA Indonesia. Aku tahu ini kita udah agak overtime, tapi aku tadi senang banget karena Q&A-nya super intense dan aku yakin teman-teman mendapatkan banyak sekali knowledge. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, SOA itu apa? SOA kepanjangan adalah Sustainable Ocean Alliance. Kita adalah organisasi global yang mendukung dalam aktivasi change maker atau pembuat perubahan muda-mudi untuk mempengaruhi kebijakan, membangun startup, mendorong perubahan perilaku pribadi yang tentunya tujuannya adalah untuk melindungi lautan kita. Dan semua program-programnya SOA dan juga hub atau chapter-chapternya SOA sejalan dengan United Nations SDG nomor 14, yaitu Sustainable Use of lautan kita dan sumber daya perairan untuk Sustainable Development. Dan ada beberapa isu-isu yang juga ditekankan gitu ya, difokuskan oleh SOA Global, yaitu terkait marine pollution, ocean acidification, unsustainable fishing, dan habitat destruction. Mengapa? Karena kalau 4 isu ini tidak kita perhatikan, apa yang mau kita sustain untuk mencapai SDG 14 ini. Nah, SOA sendiri membuat solusi untuk ancaman-ancaman terbesar laut dunia yang tadi melalui Ocean Leadership Program dan juga Ocean Solution Accelerator. Ini nanti teman-teman bisa cek di websitenya, akan ada di akhir presentasi, dan jejaringnya SOA sudah luas banget. Ini sepertinya petanya juga belum update, dengan lebih dari 3.000 pemuda dan kurang lebih mungkin 20 negara sudah punya hub SOA di negaranya masing-masing yang bergabung dalam programnya SOA. Di Indonesia sendiri, SOA diwakili oleh Diverse Clean Action, dan juga di sini aku tahu ada banyak teman-teman dari SOA Malaysia yang kita juga kenal baik. Terima kasih juga teman-teman sudah hadir di sini. Aku nggak tahu Mogesh atau tidak. Kalau ada, halo. Dan teman-teman tentunya bisa bergabung dengan SOA, tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja keras di depan maupun di belakang layar. Yang pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Kak Kirana Agustina. Luar biasa banget materinya.
ternyata penting banget ya untuk kita anak muda peduli lingkungan, tapi juga harus ngerti dari sudut policy seperti apa. Thank you juga untuk dua moderator kita yang asik banget, ada Yulia dan juga ada Abi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam-malam untuk jadi moderator. Juga tim di balik layar, ada Era, ada Abi juga, ada Agung, ada Irham, ada Afida, ada Wawan, ada Mike, dan juga untuk tim SOA Global, terutama Emily, Taylor, dan John. Tadi Emily ada, tapi mungkin dia kayaknya keluar lagi. We couldn't have done all our webinar series without your support. Dan juga aku mau menginfokan kalau Diverse Clean Action tidak menyelenggarakan ini sendiri, tapi kita juga banyak community partner yang bisa teman-teman kepoin juga di Instagram. Ada Sibolga, ada di Ari Kampus, itu teman-teman SOA Malaysia, ada Blue Generation, ada Laut Biru, ada Ocean Smile, ada Single, ada Salvation Indonesia, Back in Bontang Clean Action, Map of the Bri, dan juga maritimmuda.id. Dan ini teman-teman bisa kunjungin Instagramnya untuk tahu mereka ada kegiatan-kegiatan apa yang keren-keren banget yang tentunya berhubungan dengan melestarikan lautan kita. Tadi juga banyak pertanyaan, apakah materinya akan dibagi? Jawabannya iya. Teman-teman bisa akses materinya di link ini. Dalam beberapa hari ke depan, mungkin periodically just check, karena kita akan upload materinya ke link tersebut, dan juga bisa cek email dalam beberapa hari ke depan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, link materi ini lagi, dan juga link ke rekamannya in case teman-teman mau menonton ulang. Bagaimana caranya bergabung dengan SOA? Teman-teman bisa follow Instagram, bisa kunjungin website-nya SOA, soalliance.org. Banyak banget kegiatan-kegiatan menarik yang bisa teman-teman ikutin, dan juga bisa bergabung di forum komunitas SOA, yaitu di Mobilize atau di soa.mobilize.io. Dan jangan lupa kalau webinar bahasa Indonesia dari SOA Indonesia itu ada setiap bulan, jadi sampai ketemu di bulan Oktober. Sebelum pamit, ada satu video singkat yang akan kita putar. Silahkan Kakak Mikael, boleh di-play videonya. Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are, and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean
I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hayden Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Terima kasih Kak Kristi untuk penjelasannya tentang Sustainable Ocean Alliance. Sangat menarik ya. Untuk mengetahui tentang SOA, teman-teman bisa follow juga akun Instagram SOA di SO Alliance dan kunjungi website di w.soalliance.org. Nah, dengan demikian selesai sudah webinar kita hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa polisi atau kebijakan sangat penting bagi keberlangsungan lautan kita untuk mengatasi masalah tentang plastik. Selain berdampak baik bagi lautan kita, adanya polisi juga bisa mengurangi emisi, better health untuk masyarakat Indonesia, dan bisa achieve Sustainable Development Goals. Tentunya kebijakan tentang lingkungan dapat mempengaruhi perilaku anak muda. Potensi pemuda, khususnya kita sebagai pemuda yang berada di wilayah Coral Triangle, sangat diperlukan untuk menjaga lautan agar tetap sehat. Mengutip kata Kak Kirana, peran pemerintah sangat berpengaruh bagi lingkungan kita. Akan tetapi, semua orang bisa menjadi superpower, apapun background kita. Yuk, mulai perubahan dari diri kita sendiri untuk perubahan yang lebih besar. Sekali lagi, terima kasih untuk narasumber kami, Kak Kirana Agustina, semua peserta yang telah bergabung. Tentunya, terima kasih kepada Sustainable Ocean Alliance, Diverse Clean Action, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Single, Ocean Smile, Back In, Bontang Clean Action, Laut Biru, Sibolga, Solvis Project Indonesia, dan SOA Malaysia. Also, thank you for SOA Global attending this webinar today. Terima kasih semuanya, selamat malam, dan sampai jumpa di webinar SOA selanjutnya. Yeay! Terima kasih Yulia, Kak Kiran, Abi, Mike. Aku membuka unmute deh. Teman-teman yang lain bisa unmute. Say bye-bye. Putra! Baik, kamu belum bobo? Terima kasih semuanya. Terima kasih Putra. Halo Kak Kiti, selamat malam. Hai, thank you udah muncul. Lagi di luar ribut ya, jadi nggak pakai headset, jadi ribut. Sean belum tidur, atau kamu, Sean udah tidur, jadi kamu bisa ikut webinar? Sean udah tidur. Oke. Kak Kiran, thank you so much ya. Tadi, sumpah itu beberapa pengalaman. Nah, kita udah webinar keberapa nih? 9. Itu salah satu Q&A terintens deh kayaknya. Sampai aku tutup karena sepertinya banyak banget yang punya pertanyaan. Karena emang topiknya ini sih, so close to home ya sebenarnya. Dan jarang dibahas gitu. Jadi senang sekali. Pesertanya juga cukup rame. Tadi 100, berapa ya? Peak-nya berapa, Mike? 103, 104 kayaknya tadi. 100. Mentok 106 kayaknya tadi, Kak. Ya, 106 ya peak-nya. Ya. Thank you everyone. Sepertinya udah malam, pasti udah pada ngantuk. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Kiran, semangat semuanya. Mike, aku host boleh di end nanti ya. Thank you semuanya, bye-bye. Terima kasih, Kak.